Chen Ping melihat bahwa Yun Wuya juga tidak tahu, jadi dia berencana untuk pergi dan melihatnya. Tuan Hu, Anda tunggu di sini. Saya akan mengikuti Tuan Yun untuk melihatnya, kata Chen Ping kepada Hu Maxi. Chen Ping, Anda harus berhati-hati. Menurutku gunung itu aneh, dan sepertinya ada niat pedang yang melonjak. Hu Maxi mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu terbang bersama Yun Wuya. Butuh waktu kurang dari sebatang dupa bagi keduanya untuk tiba pada jarak ratusan mil. Ketika mereka semakin dekat ke gunung, Chen Ping menemukan bahwa ada dua karakter besar yang terukir di gunung, Sekte Pedang. Baru saja, karena jaraknya terlalu jauh, dia hanya bisa melihat gunung itu, tetapi tidak menemukan kata-kata di atasnya. Sekarang melihat dua kata ini, Chen Ping tercengang. Yun Wuya juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Sekte Pedang, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ada ribuan sekte di 3 surga, jika tidak puluhan ribu. Itu bukan sesuatu yang Anda ketahui tentang semua sekte. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap gunung itu. Dari jarak dekat, itu memberi orang rasa penindasan yang kuat. Terutama perasaan itu, momentum itu, seperti gelombang yang bergelombang, satu demi satu, tampaknya menghancurkan segalanya. Chen Ping mengikuti Yun Wuya ke tanah, berjalan ke kaki gunung, melihat ke atas, dan tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Berdiri di tanah, rasa penindasan itu bahkan lebih kuat, dan tampaknya sulit bagi mereka berdua untuk bernapas. Dan gunung di depan mereka selalu terasa seperti akan runtuh. Tuan Chen, ini, penindasan di sini sangat kuat. Selain kesulitan bernapas, kaki Yun Wuya gemetar. Sekarang dia bahkan tidak melihat sosok Sekte Pedang. Yun Wuya ketakutan oleh momentum gunung dan gemetar di sekujur tubuhnya. Dengan cara ini, kekuatan Sekte Pedang ini pasti berkali-kali lebih kuat daripada Sekte King Yun. Bisa berlatih di sini dan menghadapi tekanan gunung setiap hari adalah latihan yang bagus untuk pikiran. Tempat ini agak tidak biasa, kata Chen Ping. Tuan Chen, mengapa kita tidak pergi? Sepertinya tidak ada sedikit pun kehidupan di sini. Mungkin ini adalah tempat di mana sebuah sekte telah hancur sejak lama. Kata Yun Wuya, karena kita sudah di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan takut, kita akan mengambil giliran, kata Chen Ping dan melompat. Yun Wuya tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan mengikuti. Ketika keduanya sampai di belakang gunung, ada aula bobrok di lereng bukit. Aula itu sangat besar, seluas ratusan lapangan sepak bola. Namun, banyak bagian aula runtuh, seolah-olah runtuh secara alami karena bertahun-tahun tidak diperbaiki. Sungguh niat pedang yang kuat. Apakah ada orang lain di aula ini? Chen Ping menatap aula dan mengerutkan kening. Tuan Chen, jangan bercanda. Mengapa saya tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan? Yun Wuya sudah memancarkan indera ketuhanannya, tetapi dia tidak mendeteksi keberadaan siapapun. Aku juga tidak merasakannya. Chen Ping sebenarnya juga tidak merasakan napas orang. Ayo pergi dan lihat. Chen Ping pergi ke aula yang hancur. Yun Wuya mengikutinya dengan enggan,
tetapi matanya terus melihat sekeliling, sangat waspada. Dia selalu merasa bahwa tempat ini sangat aneh, dan mungkin ada beberapa bahaya. Chen Ping mengikuti Yun Wuya ke depan aula. Mereka berdua sangat kecil di depan aula, tetapi begitu mereka mendarat, beberapa sinar pedang melesat keluar dari aula yang hancur. Yun Wuya terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan menyerangnya secara tiba-tiba. Dia hendak melawan, tetapi ditarik oleh Chen Ping. "Jangan bergerak." Chen Ping menarik Yun Wuya dan berdiri diam, tanpa mengaktifkan pertahanan apapun. Ketika sinar pedang ini datang di depan Chen Ping dan yang lainnya, mereka berhenti seolah-olah seseorang mengendalikan mereka, dan kemudian semuanya hancur. Deru sinar pedang yang pecah masih bergema di telingaku, dan sinar pedang emas lainnya melesat ke langit di aula, membelah langit yang suram. Sinar pedang itu tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi ribuan sinar pedang yang padat, menyapu ke arah Chen Ping dan Yun Wuya seperti hujan deras. Tatapan mata Chen Ping tajam, dan dia menghunus pedang pembunuh naga tanpa ragu-ragu, dan tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia berteriak keras, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir deras. Ketika dia melambaikan tangannya, ribuan sinar pedang juga ditembakkan. Dua badai sinar pedang bertabrakan dengan keras, dan dalam sekejap, seluruh dunia tampak diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan fluktuasi energi yang kuat menyebar liar di sekitar titik tabrakan. Kerikil di tanah tersapu oleh gelombang udara yang kuat, terbang dan berputar-putar di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Setelah tabrakan singkat dan dahsyat, semua sinar pedang menghilang, hanya menyisakan kekacauan. Chen Ping sama sekali tidak ragu, dan bergegas ke aula bersama Yun Wuya. Namun, ketika mereka melangkah ke aula, mereka mendapati aula itu kosong. Kecuali dinding yang rusak, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bagaimana ini mungkin? Formasi 10.000 pedang tadi begitu kuat, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun? Yun Wuya terkejut, dengan keraguan dan ketakutan yang sulit disembunyikan dalam suaranya. Chen Ping mengerutkan kening, matanya penuh kewaspadaan, dan berkata perlahan, "Pasti ada seseorang yang mengendalikannya secara rahasia, tetapi kami belum menemukannya." Saat dia berkata, dia menyebarkan kesadarannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba menemukan jejak pria misterius itu. Tepat ketika kesadaran Chen Ping mengembara, dia tiba-tiba menemukan seorang pria batu di kedalaman aula. Pria batu itu memegang pedang kuno dan berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manusia batu itu ditutupi jejak waktu, dengan permukaan yang tidak rata dan retakan yang bersilangan, tetapi pedang di tangannya memancarkan cahaya redup, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Hati Chen Ping tergerak, dan dia menyelimuti manusia batu itu dengan kesadarannya. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Manusia batu, yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba hidup kembali. Cahaya tajam melintas di matanya, dan pedang di tangannya menusuk Chen Ping seperti kilat. Chen Ping bereaksi sangat cepat dan segera menangkisnya dengan pedangnya. Dang! Terdengar suara keras, dan percikan api beterbangan di mana-mana.
Chen Ping hanya merasakan kekuatan besar yang datang dari pedang, yang membuat lengannya mati rasa. Dia terkejut, kekuatan manusia batu ini jauh di luar imajinasinya. Serangan manusia batu itu terus berlanjut, dan keterampilan pedangnya tidak dapat diprediksi. Setiap pedang disertai dengan niat pedang yang tajam, seolah-olah ingin membunuh Chen Ping sepenuhnya. Chen Ping menanggapi dengan seluruh kekuatannya, dan pedang pembunuh naga terbang ke atas dan ke bawah di tangannya, melakukan berbagai keterampilan pedang yang sangat indah. Namun, kekuatan manusia batu itu terlalu kuat, dan Chen Ping secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Manusia batu itu tiba-tiba mempercepat kecepatan serangan, dan bayangan pedang itu berat dan menyilaukan. Chen Ping ceroboh dan ditinggalkan dengan beberapa luka kecil di tubuhnya oleh manusia batu itu. Darah merembes keluar dan menodai pakaiannya menjadi merah. Chen Ping sangat terkejut. Tubuhnya telah ditempa berkali-kali dan sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dengan mudah terluka oleh manusia batu itu. Yun Wuya cemas melihat dari samping. Dia ingin membantu, tetapi dia takut bahwa dia terlalu lemah dan akan menyebabkan masalah bagi Chen Ping. Dia hanya bisa berteriak dan bersorak dengan cemas, sambil dengan waspada mengamati situasi di sekitarnya untuk mencegah bahaya lainnya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati, dan dia harus membuat rencana untuk menghadapinya. Sambil menghindari serangan manusia batu itu, dia dengan hati-hati mengamati rutinitas ilmu pedang manusia batu itu. Setelah mengamatinya, ia menemukan bahwa meskipun ilmu pedang manusia batu itu sangat hebat, ilmu pedang itu memiliki beberapa kekurangan yang tidak kentara. Chen Ping sangat gembira dan memanfaatkan kesempatan itu. Cahaya pada pedang pembunuh naga itu terang, dan bayangan pedang yang besar menebas ke arah manusia batu itu. Namun, ketika pedang tebasan naga menembus manusia batu, wajah Chen Ping langsung berubah, karena ia menemukan bahwa pedang itu tidak dapat menembus manusia batu. Anda tahu, pedang tebasan naga adalah pedang spiritual, yang dapat memotong besi seperti lumpur, apalagi batu, tetapi sekarang, pedang tebasan naga tidak dapat melukai manusia batu. Tepat ketika Chen Ping terkejut, pedang di tangan manusia batu itu tiba-tiba menusuk ke arah perut Chen Ping. Chen Ping menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya dan dengan cepat mundur, mencoba menghindari pedang itu. Namun, kecepatan manusia batu itu tiba-tiba meningkat. Astaga! Ketika Chen Ping mundur puluhan kaki, ia menemukan bahwa ada luka tambahan di dadanya. Meskipun tidak fatal, darah terus mengalir keluar. Sial! Apa-apaan ini? Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia jelas tak terkalahkan di surga ketiga. Mengapa dia bahkan tidak bisa menghadapi manusia batu sekarang? Apakah manusia batu ini dikendalikan oleh seseorang, atau apakah dia memiliki kesadaran yang mandiri? Wajah Chen Ping penuh dengan kesungguhan. Dia tidak berani ceroboh. Manusia batu itu sangat cepat tadi. Jika Chen Ping lebih lambat, dia akan langsung tertusuk oleh pedang itu. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping hanya bisa menggunakan teknik pedang 9 bayangan.
Saat bertarung dengan lawan, teknik pedang 9 bayangan adalah yang paling berguna. Bagaimanapun, itu setara dengan memiliki lebih banyak pembantu. Dengan munculnya klon, 8 Chen-Ping yang identik mengelilingi manusia batu itu. Menghadapi semua ini, manusia batu itu tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia batu, tanpa emosi, dan bahkan lebih sedikit rasa takut. Tepat ketika 8 sosok Chen-Ping melancarkan serangan, manusia batu itu tiba-tiba mengubah metode serangannya. Ilmu pedangnya menjadi lebih aneh, dan niat pedangnya menjadi lebih ganas. Chen-Ping merasa seolah-olah dia berada di lautan pedang, dengan bayangan pedang manusia batu di mana-mana, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Chen-Ping baru berusia 8 tahun saat ini, dan manusia batu itu tampaknya menutupi seluruh aula. Setiap saat, setiap detik, setiap tempat, pedang manusia batu itu harus menembus. Pada saat ini, Chen-Ping sedikit bingung. Meskipun dia memiliki klon, setiap klon telah habis. Mengapa orang ini selalu bisa menahanku? Chen-Ping sangat bingung. Bahkan jika dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan, manusia batu ini masih bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Chen-Ping tidak punya pilihan selain mengambil kembali klonnya. Jika tidak, kekuatannya tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, kekuatan yang digunakan oleh klon itu berasal dari tubuh Chen-Ping. Aku akan melawanmu. Setelah mengambil kembali klonnya, Chen-Ping berteriak, dan energi pedang yang besar menyapu ke arah manusia batu itu. Kemanapun dia lewat, udara terkoyak, membuat suara siulan yang keras. Manusia batu itu merasakan energi pedang yang kuat ini dan segera mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Boom! Dengan ledakan keras, gelombang energi yang kuat meledak di aula. Chen-Ping terguncang oleh gelombang energi ini dan terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah. Chen-Ping berjuang untuk berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan tekad. Dia bergegas menuju manusia batu itu lagi, mengayunkan pedang tebasan naga di tangannya semakin cepat, dan energi pedang saling bersilangan. Pria itu tidak mau kalah, dan pedang di tangannya juga menari dengan erat, dan pertarungan sengit dengan Chen-Ping dimulai. Dalam sekejap mata, ratusan gerakan dilakukan, dan Chen-Ping mundur dengan terengah-engah. Tidak ada lagi pertarungan, bisakah kita istirahat dulu? Kata Chen-Ping sambil menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, kekuatan dan napas dalam tubuh Chen-Ping tidak dapat mendukungnya untuk terus bertarung. Tetapi manusia batu itu tidak takut, bagaimanapun juga, manusia batu itu bukanlah makhluk hidup, dan dia tidak tahu bagaimana menjadi lelah. Tepat saat Chen-Ping selesai berbicara, manusia batu itu benar-benar berhenti dan berdiri di samping tanpa bergerak. Melihat ini, Chen-Ping langsung senang, dan buru-buru mengeluarkan sejumlah besar pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan putus asa. Hanya dengan cara ini dia bisa pulih secepat mungkin. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Yun Wuya berjalan mengitari manusia batu dan berjalan di depan Chen-Ping. Saya baik-baik saja, manusia batu ini benar-benar jahat. Chen-Ping menarik napas dan mengumpat.